nggak jauh dari KFC, jalan sedikit ke depan itu ada apa ya, minimarket. Lagi-lagi kita mampir ke minimarket buat beli minuman dingin dan juga ambil cash di sini. Yes, ngereload karung duit kita lah ya. Iya. Untuk di bawah kasur. Dan juga ngerapin mobil lagi lah gitu. Karena kita mau masuk ke jalur lintas menuju kota Jambi kali ini. Oke, ini sebenarnya belum jauh dari KFC tadi sih. Dan sebenarnya petualangan kita baru dimulai sekarang. Oke, yang aku paling ingat dari sini adalah sempat GPS kita tuh bermasalah, jadi kayak nggak bisa nunjukin arah kita untuk masuk ke jalur lintas timur lagi. Terus aku dengan heroiknya bisa membaca peta buta, ingat nggak? Ingat, karena patokan kita di sini adalah ke Jembatan Ampera nggak sih? Betul. Karena kita nggak tahu titik mana di Palembang. Ya udah samain aja tahun lalu dah. Ya udah dari minimarket tadi arahin aja deh ke Jembatan Ampera supaya bisa nembus langsung ke jalur lintas nanti. Betul. Gitu. Aku tuh patokannya apa sih? Patokannya apa? Waktu itu patokannya apa? Bisa sampai ke Jembatan Ampera. Oh, Tiba-tiba enggak, kita lost signal aja. Lost signal. Pakai papan jalan aja. Papan jalan yang di pinggir jalan kiri mau kemana, lurus ke apa namanya Jembatan Ampera. Ya udah kita ikutin tuh sampai ke Jembatan Ampera. Masih mati juga tuh GPS, tapi udah aku baca pakai peta buta gitu. Jadi udah ngebaca setelah si toko ini kita belok kanan, setelah ini kita belok kiri, nyampe lah di jalur lintas Palembang Jambi. Jadi di komen video-video kita tuh selalu nanya pakai aplikasinya apa, Google Maps atau Waze West atau apalah gitu. Kita sih pakai aplikasinya waktu itu Google Maps ya. Ya karena itu ringan. HP kita nggak support buat Waze. Bukannya nggak support sih? Apaan? Support aja lah. Masih kuat emang memorinya? Masih. Masih. Cuma karena nggak biasa aja, nggak biasa kita pakai Waze. Nah, sebenarnya dua aplikasi itu sih bagus. Yang nggak bagus adalah kadang sinyal provider tuh suka lost signal aja di tengah jalan. Yes, apalagi mungkin di saat itu, di saat yang bersamaan tuh masih banyak juga orang yang mengakses si Google Map. Jadi kayak lama banget gitu loh loadingnya. Kita udah di mana, titiknya masih di mana gitu. Dan sinyal provider kita itu bisa hilang sewaktu-waktu, bahkan di saat kita membutuhkannya buat jadi patokan. Nah, ini baru tips nih. Oh iya. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya mau road trip, usahain kamu pakai lebih dari satu provider. Jadi misalnya jangan yang T itu, satu lagi yang 3, satu yang T-Cell, satu yang X gitu. Jangan cuma T-Cell doang. Yaudah itu. Jadi kalau itu yang nggak ada sinyal, kamu bingung, nggak ada opsi lain. Harus kalau bisa sih 2 atau 3 provider lah. Kita 3 kemarin kan? Oh iya 3. 2 di modem, 1 yang di handphone kita. Iya bener. Jadi 3 provider kita pakai. Jadi kalau ini hilang sinyal, opsi 2. Opsi 2 hilang juga, opsi 3. 3-3-nya hilang ya udah baca doa aja. Gitu. Ya lihat marka jalan kayak lihat tadi. Marka jalan gitu. aja. Karena kayak tadi sewaktu-waktu bisa lost signal, jadi kita perhatiin, Mama Kenan tuh perhatiin marka jalan dan juga patokan gedungnya gitu. Jangan tahu-tahu kita nyampe di Padang, kan gak lucu ya. Sebenarnya banyak sih jalur lain menuju jalur lintas timur ke Jambi selain Jembatan Ampera ini. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau belum lewat Jembatan Ampera tuh belum sah ke Palembangnya gitu. Walaupun kita cuma lewat doang, nggak mampir. Siap-siap buat menempuh jalur lintas lagi nih yang setahun sekali kita lewatin. Walaupun inget, cuma pas ngelewatin lagi gue takut lagi gitu. Oke. Bisa? Ada mau abang pegangin dulu? Nggak bisa sih. Aku ke belakang sambil lihat-lihat penginapan untuk di Jambi. Sambil ngepuk-pukin anak yang mau bobo. Ya Allah. Awas SOW ku banyak banget. Geser. Aduh. Ya mama nyungsep. Dek, kamu kenapa harus ngeberantakin semua ini kayak kolam bola sih, Dek? Ini, jangan kayak gitu lah boboknya lah. Sini boboknya, sini. Sini, ayo sini. Sini kan? Udah sini. Nanti pusing. Kamu tuh lemes ngantuk kan abis makan obat loh. Kaki kamu awas. Deh. Dan rumahmu ini enak banget loh ternyata. Ini apa? Kapas mama tuh pasti muka. Udah yuk, bobok. Aku in-frame juga. Jambi.
Biar lurus kan ya. sih. Kayaknya ini emang udah the only track deh. Mana sih? Maksudnya kayak udah tinggal lurus aja gitu maksudnya. Ini masih Palembang Betung kan? Iya. Habis Palembang Betung Yang itu belok di arah yang belok kiri itu untuk kayak satu arah, habis itu baru Palembang Jambi. Belum nemu plat B ya? GG semua. Si amazing ya. Kenapa Sama tuh? versi kayak tadi yang sumpah yang. Dan dia pede gitu untuk nyapa pertama kan yang. Iya. Kalau misalnya Desa kayak gitu, Desa nonton channel YouTube gitu kan. Terus Iya. kita sengaja ketemu, Desa lebih milih diem tuh ya. Iya nggak sih? Mm-mm. Atau Ayang nyapa nggak? Kalau nyapa cuma oh ya udah gitu aja udah. Biasanya nggak nyapa sama sekali. Maksudnya nyapa ini ya. Ya oh ya udah. Ini gitu doang gitu. Paling cuma basa-basi nanya kemana terus udah nggak sampai Sampai minta foto. panjang ramah minta foto kayak tadi. Ya lapar. Allahu Akbar. Itu dia di mana ya? Sekian. Hah? Kenapa? Kayaknya di atas 100 kok dia, kakinya doang. Oh bukan di Enggak, ujung ya? Red dot dia di 250. Jadi cepat mama. Bukan copot, tadi bukan copot sendiri. Tadi apa namanya? Ada lubang gitu, terus duduk gitu. Kayak copot sendiri. Mana bobonya? Naik ke atas. Kalau apa ini bapak kan kita cekin tanggal 24 kan ya? Kita cekinnya tanggal 24 kan ya? Iya. Hopefully. Check in. Iya. Ya kan mau coba check-in 25 juga kan siang. Iya. Sama-sama check out. Nah, hitungannya check in hari ini. Nggak ada hotel promo. Apa? Jadi walaupun promo tetap mahal. Jadi misalnya yang 700 jadi 400 gitu ya. Saya murah, cuma kan 400 sayang kan. Iya, gitu iya. Maksudnya. Mentok-mentok lihat tuh sini. Asal jangan oyo aja. Wah, udah sah nih jalur lintas. Kiri. Kemarin di kanan ya? Ya maaf ya. Aku tahuin jangan di belakang. Ini gerak nggak sih? Gerak nggak? Enggak sih. Nah, Satu banget cuma butuh endus doang. Terusan maut. Rendo 130.000 lah, nggak apa-apa kali ya. 130. Nggak apa-apa. Kamarnya mirip kayak Sampai itu. kamar Rantau kayak perapat. rantau perapat, nah apa ya? Ini lebih bagus malah. Nggak apa-apa ya. Itu 5 jam, 6 jam. Udah banyak aku. Gue cek dulu dia di Jambi tengah kota atau Jambi yang kan ke pelosok lagi. Siapa tahu Jambi yang harus ngelewatin jalur lintas lagi yang ke arah mau ke Belanda. Jalan Eri Boer Boyo Kolomaki. Namanya Retusan Jambi Ganova Guest House. Jambi Ganova. Aduh. Ya walaupun gak bakal tahu jam berapa nyampe di Jambi ya. Sekarang jam berapa sih? Sekarang udah jam 3:30 dong.
mau diapain. Karena sebenarnya konsep kita berangkat tanggal 23 juga udah salah ya. Tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Aduh. Hati-hati bang. Ini udah sah jalur lintas banget nih. Ya, kanan kirinya. Ya, kan. Di depan truk belakang truk. Balap aja. Balap nggak? Tunggu, jangan dari depan tuh. Udah depan udah kayak apa tahu. Udah mulai nih. Jadi dari perjalanan hari pertama ini aja banyak yang nggak terduga ya. Juga sekali. Dari kita apa namanya tidur cuma 1 jam, dari jam 6:30 sampai 6:30 di rest area kilometer 52. Lanjut lagi sampai keluar Palembang jam berapa tadi ya? 11. Apa keluar tol Palembang? Iya, setengah 12. Keluar tol Palembang, setengah 1. Setengah 1 ya? Wow. Langsung makan KFC kan tadi. Oh iya. Ini guest house yang kita pilih sih nggak jauh dari Hotel Ratu yang kemarin ya. Wah, tengah kota dong? Kayak cuman 2,9 kilo doang. Aman lah ya harusnya. Aman. Kan kalau kan 2, yang Sisi Ratu itu kan Arif Rahmat Hakim kalau nggak salah ya. Tengah kota lah itu hitungannya. Iya. 7 menit sih dari situ. Itu aja lah ya. Aduh. Ini buat ngebales jam tidur. Ya tapi jangan berangkat siang juga besok. Enggak. Kita kudu ke Pekanbaru soalnya. Minimal bayar utang tidur, lurusin badan yang tadi cuma 1 jam. Kita pengen sih di Jambi hotel bukan sih hotel Ya, guest house sih gitu. Guest house. Iya, sengaja guest house karena kan emang cuma numpang merem doang. Iya. Kita bahkan ini kita mengestimasikan kita pasrah untuk nyampe tengah malam deh kayaknya ini. Iya, di sini jam 3:30. Kalau estimasinya 7 jam, berarti kita konversi lagi mundur 2 jam. Ya kemungkinan bisa jam 12 atau setengah 1 mungkin. Ya nggak apa-apa lah ya. Merem jam 6 atau setengah 7 jalan lagi kita. Mantap nggak sih? Iya, ya paling lama jam 7 sudah keluar hotel sih. Karena kan Pekanbaru ya, Wak ya. Iya. Kan teringat ya terakhir perjalanan ke Pekanbaru itu gimana? Benar. Ya, penuh dengan drama. Baru makan siangnya di Belilas. Nggak mau lagi dong kayak gitu. Dan siangnya sore. Sekarang kondisinya kayaknya lagi tidur siang. Tidur siang. Tapi jam setengah 4. Karena dari tadi malam pas berangkat itu yang kita jemput dia, itu dia belum makan berat sama sekali dan baru makan berat itu tadi jam 12:30 ya, setelah keluar tol. Terus dia kayak masih jet lag gitu, kayak Iya. banyak diem gitu. Kasian. Nanya terus jam berapa, kapan sampainya. Mungkin dia lupa kali kalau tanggal Iya. Kayak jadi itu kayak udah tidur terus terbangunnya kalau nyampe gitu. Kayak baru pertama kali. Gak usah pakai breakfast lah ya. Nggak usah. Kan di mobil. Capek banget sumpah. Dan sebenarnya nanti malam Natal sama. Oh iya ya. Aduh malam. Gimana seharusnya kita udah sampai. GPS signal lost. Tadi GPS atau Google Maps kita tuh Ngaco parah. Aku kira cuma di handphone aku, ternyata di handphone kita berdua juga ngaco parah. Iya. Atau kenapa ya? Apakah karena ngaruh usernya si Google Map meningkat tajam hari ini? Oh iya. Emang Karena device kita yang lagi entah device kita yang udah jadul atau ribuan orang hari ini
ada di jalur lintas dan semuanya pakai Google Maps, terus server jadi berat. Tapi masa sih Google jadi berat? Dan tadi kita udah menuhin BBM ya? Iya betul. BBM di Palembang itu harus wajib. Jadi sebelumnya kita udah ngisi penuh pas berangkat, ngisi lagi di rest area Tol Palembang. Terus di kota Palembang kita ngisi lagi penuhin. Karena terakhir pengalaman buruknya dari Om kita juga kan pas ngisinya di jalur ini ya. Iya, Palembang. Di jalur Palembang ya. Jambi ya. Gitu. Jadi semoga kita tidak merasakan hal serupa juga. Bakar. Bisa nggak besok bangun pagi? Soalnya dari pengalaman kita nginep di hotel nih, yang bikin susah bangun dia sih sebenarnya. Tapi kalau dibangunin marah. Bentar lagi sih. Lah. Jangan hotel yang bagus. Kalau hotel yang bagus tuh ada perasaan rugi gitu kalau bangun pagi dan check out cepet. Hotel yang biasa aja. Aduh. Ya pas check out juga nggak ngerasa apa ya, rugi ya. Kayak waktu di Rantau Perapat kan, hotelnya biasa aja. Iya. Terus ikhlas gitu keluar jam 5 pagi. Iya. Tahan. Karena emang udah mau sampai juga. Sentarnya kemarin. Jambi 251 km lagi ya Allah. Aduh ya Allah. Kita juga masih mikirin ntar malam kita makan apa ya. Kalau beli makan tadi kayak kasihan gitu dingin. Ya semoga ada lah yang kita temuin tengah jalan nanti. Kalau nunggu sampai di kota Jambi jam 12. Ini bukan sih komennya? Iya deh. Iya nih benar. Ya ini nih. Ini TKP nih TKP. Ya ada kamar mandi nggak sih sebelah sini? Iya tuh. Iya bener. Bener kan? Iya yang ada masjid itu tuh. Iya bener ini. Iya. Ini. Sorot lagi tuh. Kita kena ini nggak sih, nanti kena show nggak sih? Kali aja udah keluar dari nonton vlognya. Kita hampir juga ngisi di situ waktu itu. Tapi ternyata antriannya panjang, jadi kita nextnya aja deh gitu. Sampai Jambi nggak nemu. Sampai besok ya kan? Iya. Yes, kita udah dapat hotel dan harga 165. Lebih murah 55.000 dari tahun lalu. Aku bangga. Semua hemat. GPS signal lost. Bawah kiri lurus betung. Allah. Oh. Angkotnya angkot Jakarta juga ya? Punya 5 nyawa. Oh, apa sih angkot Medan ya? Tahu gak kalau sekarang lagi hits angkot Medan nabrak mulu, ya kan? Nabrak, kereta api, terus kebalik. Jadi sekarang lagi rutin diadain tes urin. Terus banyak banget yang kedapetan ternyata. Itu kereta Metrobus aja. Iya. Ini kira-kira mobil bakal diistirahatin jam berapa lagi? Semalam nggak? Bisa. Ya. Tadi terakhir jam berapa istirahat? Oh, yang kita makan ya? Iya. Nggak bisa menarik email loh bisa nih. Kita lihat tiketnya parah banget ya. Iya. Narik email. Yang lihat udah masuk belum tiket dari pesan tadi kan? Langsung ke email. Nah, dia tinggal message terus. Kita nggak ada buka tutup jalan sih aman harusnya. Harusnya bisa real nih. 6,5 jam nyampe. Iya. Udah 34 menit aja. Udah panas Pak. Udah merah nih. Oh. Khasnya ini nih. Udah beradu dengan mobil gerobaknya sawit. Gila dipecundangi kita sama mobil gerobak sawit. Terbang biasa. Mateng hampir. Aku tuh kalau udah ngeliat
tahu Sumedang cabang Palembang ini sih. Udah tenang tahu Sumedang cabang Sumatera Selatan ini ya. Udah tenang karena nggak jauh dari sini. Belok kiri itu ada Gapura Gede. Itu apa ya, Pemkap atau apalah, pokoknya jalan-jalan motong buat mobil pribadi. Jadi sebagai supir jalur lintas yang culun ini sangat ngebantu karena mengurangi saingan dari truk-truk gede, dari bis. Jadi lumayan nolong banget nih. Walaupun mungkin nggak jauh-jauh banget motongnya, cuman kayak istirahat doang aja dari persaingan jalan raya itu. Iya, persaingan jalur lintas yang fana ini yang fana ini. Berapa ya motongnya? 10 kilo, nggak nyampe sih. Tapi itu lumayan banget. Tapi tetap hati-hati karena di jalurnya Pemkap ini juga seingat aku masih banyak yang lubang-lubang. Iya. Ya, jadi nggak bagus-bagus banget jalannya. Cuman rapi karena cuman mobil pribadi doang yang lewat, nggak ada truk-trukan gitu. Karena kan ini kan daerah pemerintahan kabupatennya gitu. Iya. Kalau bisa sih dipanjangin lagi jalurnya. Tapi banyak kok ya, nanti di Riau juga ada kayak gini. Di Pekanbaru ada, di Jambi nggak ada sih kayaknya. Kita masih berada di jalur lintas Palembang Jambi. Kalau Oh, di Google Maps sih kita berapa kilometer lagi? hampir 170-an atau 180-an kilometer lagi. Oh, lubang di mana-mana. Aduh, sumpah. Hari ini tuh ya, kita bersyukur bahwa ini hitungannya masih lancar dari Palembang ya. Truknya nggak terlalu banyak. Rem, ya Allah, ini lubangnya. Aduh, kamu ambil kiri. Ya, terus kita tolongin. Yaudah, dari tadi emang kayak gini mulu deh kita. Truknya nggak terlalu banyak, cuma lubangnya makin banyak. Nggak ada macet karena perbaikan jalan, tapi jalan juga emang nggak diperbaikin. Makanya nggak ada macet gara-gara perbaikan jalan gitu. Lubangnya parah banget, Bun, ya Allah. Ya, jalan lintas Palembang Jambi ini lubangnya sama kayak yang teman-teman lihat di video kita yang tahun lalu ya. Iya, kenapa nggak? Ada yang berubah. Rem. Wow. Ini mulai melambat nih. Kita lama banget nggak sih nyetirnya? Salah di kita nggak sih? Hah? Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil tadi yang ngebalap kita gitu. Kalau dibandingkan orang-orang yang tadi baru nyebrang jam 7 tapi udah nyampe. Nggak tahu ada apa nih. Ada apakah ini? Tiba-tiba melambat di depan. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton terus kenal orang dalam. Orang dalam PU. PU perbaikan jalan jalur lintas. Tolong dong, dicorek dong. Aduh, sumpah. Emang tapi sebenarnya jalur lintas yang paling parah emang ini dia sih, Palembang Jambi sih. Iya. Ya. Yang lainnya sih masih ya best lah gitu ya untuk hitungan jalur lintas. Iya nih, kita nih. Kita tuh capek ngelewatin jalan kayak begini gitu. Tapi ya apa ya? Cuma ini doang, jalannya jalan. Ya lintas barat katanya bagus. Ya cuma sambil menunggu jauh muter. Sambil menunggu terselesaikannya jalan tol Jambi ya. Oh iya. Tahun berapa sih? 2000. 2000.
300 sebelum Masehi. rupiah. Ya gitu deh. Pokoknya ya, kalau udah ngelihat ini jam 5:55, hampir jam 6 sore, kita masih berada di jalur lintas Palembang Jambi. Kalau ngelihat dari map sih sebenarnya masih sekitar 170-an kilometer lagi. Masih jauh lagi. Kalau kita misalnya jalan kayak begini, lambatnya kayak begini, ini cuma sekitar 20-30 km per jam, itu kita bisa sampai 5 jam lagi. Kok kesel sih? Tolong pakein apa? Hah? Bisa ada lagi. Jadi gini emang. Jadi aku merangkap di sini ya. Namanya videografer. SOE ku paling banyak di sini. Nyiapin makan anak. Bukain permen buat driver. Nyuapin driver, megangin minum driver ya. Ngajak kencing anak, ngepuk-pukin anak sampai bobo di belakang, ngerapiin mainan anak di belakang, ngecek stok logistik juga ya. Lihat Google Map. Ya, lihat Google Map. Walaupun sering dimarahin dan dibentak gara-gara nggak bisa ngelihat Google Map. Usaha sunset dong. Masa tuh? Iya. Tuh, ya udah mau hilang. Ya kayaknya kita bakal bermalam lagi di perhutanan Jambi deh. Oh, hotel di booking ya? Betul di booking. Tapi Hotel kan Netors. guest house. Sayang hotel cuma bobo 5 jam doang. Iya, tadi tuh jalanannya rusak banget. Apa nak? Di hotel maksudnya. Ya kata buatan. Di hotel bos, kamunya mau di mana? Ini mau opung es aja. Mau apa di mana sih? Kota Bono. Udah buan. Jadi mungkin ini take kita yang akan terlihat terang. Karena ini sudah hampir sunset di sini. Jadi kita juga harus banyak-banyak doa sepertinya. Iya. Ya. Bentar lagi gelap dan masih banyak lagi yang harus kita lewatin. Hopefully sih pengennya nyampe di jam 10 maksimal ya. Berarti sekitar 4 jam lagi ya. Kalau sekarang jam 6, 4 jam lagi. Gitu. Ya, semoga sih lancar-lancar aja bisa nyampe jam 10. Jadi kita punya waktu sekitar 6 jam untuk istirahat karena kita berencana jam 7 paling maksimal kita udah paling jalan. Mentok, paling jam mentok. 7 ya. Bener ya? Iya. Bangun ya. Ini juga sih alasan kenapa aku pilih nggak hotel, guest house yang cuma kamar tok. Karena kalau hotel tuh ada alasan yang mager-mageran, males-malesan, masih nyaman, PW banget gitu kan kasurnya. Kalau ini kan ya kayak kamar kita biasa di rumah gitu. Biar nggak terlalu nyaman, jadi gampang dibanguninnya. Ya? Biar bangun langsung gerak ya. Iya bener ya. Oke, jam 7. Bener ya Ken? Ketawa. Setengah 8 deh, setengah 8. Jangan kan di sini aja udah ngomong kayak gitu. Kenapa nak? Mananya ya? Apa? Mana mama? Bener mama, iya dong, harus bener dong nak. Karena habis tanah. Harus salah, jangan dong, harus bener dong, harusnya dong. Oke deh, Bapak supir masih harus tetap menjalankan tugasnya. Saya juga harus menjadi co-driver untuk melihat dan juga mengawasi lubang-lubang di daerah ini. Udah kayak kita yang petugas nih. Nih, badan udah pegal, suara udah Badan berat. udah pegel dan kita masih mikir ini anak mau dikasih makan apa? Ini masih hutan dari kiri kanan ya. Ya udah deh, kalau gitu tunggu kabar dan juga update dari kita di live report berikutnya. Ya, hopefully kita bakal sampai sebelum jam 00.00. Jadi kita counting down Merry Christmas-nya biar di kamar aja Oh gitu. iya, nanti malam tuh. Nanti malam tuh Happy Merry Christmas gitu ya. Kita di jalur lintas. Iya, tahun lalu kita tanggal-tanggal segini udah Sampai lagi makan gitu kan. sekarang malam Natal di jalur lintas. Sekarang mana-mana di jalur lintas. Udah ya, kita lanjut dulu ya. Dah. Bye. Dan sejauh ini sampai dengan sore sekitar pukul berapa ya? 5. Ini 5 ya. Iya. Udah mau Cuaca masih sore banget nih. so good.
ya masih Alhamdulillah cerah. loh. Iya betul. Karena di tengah-tengah musim hujan ini, hari kedua ini cukup kondusif banget cuacanya. Terima kasih Tuhan. Nah, karena kondisi juga kita terakhir makan udah hampir sore, udah jam 3-an. Jadi kayaknya perutnya masih full aja. Belum kepikiran untuk nanti makan malam apa. Dan berharap sih kita udah makan malam tuh di Jambi gitu. Oh, Besar indah harapan banget. kita. Ya Itu makan malam ampun. tuh kita pesen dari hotel, Iya. GoFood, GrabFood ke hotel. Enak banget ya gitu. Padahal ini udah mau maghrib masih di sini. Tadi aja kita makan di KFC Palembang aja jam berapa? Jam-jam Jam 3 udah hampir setengah 4. Iya. Idealnya itu Palembang Jambi kan. Kalau harusnya lancar sih 6 jam. 6 jam aja 7 jam, berarti harusnya kita jam 10 udah sampai sana kan. Betul. Makanya harusnya. tadi tuh Mama Kenan lihat-lihat handphone buat lihat pesan hotel duluan di Betul. Jambi. Takutnya karena lagi mau musim liburan gini banyak nih hotel-hotel Jambi yang penuh gitu. Akhirnya tadi udah pesan kan? Udah pesan dapat juga satu hotel ya yang lumayan lah untuk kita habisin satu malam saja. Jadi nggak yang hotel yang 1 bintang banget, tapi nggak sampai yang 4 bintang banget. Gitu. 3. Ya 3 Bagus. 3 lumayan lah. Oke, lumayan lah buat sampai di tengah malam lah. Harapannya sih gitu. Cuma kita nggak bisa berharap sama kecepatan tinggi kalau di jalur lintas ini mah. Karena basicnya juga kita kurang istirahat, jadi akhirnya kita bawa santai saja, senyampainya saja di Jambi gitu. Kita nggak apal banget sih wilayah apa yang kita lewatin. Cuma yang kita inget tuh satu, Sungai Ilir. Iya. Ya, terdengar familiar ya. Iya betul. Karena di beberapa komen di video kita sebelum-sebelumnya itu ngerekomendasiin kalau misalnya mau istirahat di tengah itu Sungai Ilir cukup recommended karena kota yang cukup besar buat di wilayah Sumatera Selatan sana. Betul. Lengkap juga perkotaannya ya. Kalau misalnya mau nyari makan atau mungkin di perhotelan tuh banyak di Sungai Ilir. Nah, kebetulan kita ngeliat Sungai Ilir itu pada saat pukul sekitar jam Maghrib ya. Ya, Bukan digambarin ini nggak tahu ini di mana ya. Iya. Ini nggak tahu ini di Kita mana. ngelewatin Sungai Ilir itu sekitar jam 6:30, 7 Iya, setelah maghrib betul. ya. Setelah azan. Dan kita ngerasa kayak nggak deh kalau harus nginep di sini kayak masih Tanggung banget, gitu. masih jam 6 kita masih bugar nih gitu. Kita udah pesan hotel Betul. gitu kan. Bismillah lanjut lagi gitu. Akhirnya kita lanjut lagi sekitar 1 jam lebih dari Sungai Ilir. Kita udah mulai ngerasa kelelahan, anak juga udah mulai lapar. Akhirnya kita sempat melipir tuh ke satu buah tempat makan lesehan gitu di sebelah kiri jalan. Iya. Ini benar-benar tempat makannya kayak di tengah-tengah hutan. Jadi hutan panjang, tiba-tiba ada lampu. Itu tempat makan. Kenapa kita keluar dari situ? Hutan lagi. Nah itu Iya. kayak desa penari gak sih? Itu beneran restoran apa enggak kita makan? Mungkin KKN ya, desa road trip. Tapi di pelangnya itu ternyata masih Sungai Ilir tau. Oh iya sih. Iya kan, ingat nggak? Masih Kabupaten Sungai Iya. Ilir atau apalah. Kita kira tuh Sungai Ilir udah habis. Itu beda area, tapi ternyata masih jauh itu masih Sungai Ilir dan tempat makan ini enak banget. Kayaknya kalau tahun nanti kita jalan lagi kita harus mampir ke sini lagi deh. Iya betul. Ya kita yang lapar atau kita yang lahap, pokoknya ini enak banget. Kita masih di jalan lintas dari Palembang menuju Jambi dan di jam 6.51, jam 7 kurang. Tadi kita udah ngelewatin Sungai Lilin. Agak nyesel sih kenapa kita nggak berhenti di Sungai Lilin. Kita lupa kalau Sungai Lilin itu cukup besar, cukup lengkap fasilitasnya. Bisa cari makan di situ dan bisa numpang istirahat di situ sebentar atau makan di situ. Tapi kita sekarang udah berhenti di rumah makan Mbok Dami lewat dari Sungai Lilin. Ya semoga makanannya enak. Si Kenan sama Mama Kenan udah turun duluan sih karena mereka kebelet ke toilet dan habis ini kita mau makan. Tempat makannya tuh kayak begini, bersih, bagus dan semoga rasanya enak. Oke, kita cobain turun dulu ya. Tadi di Palembang sih niatnya mau makan yang kayak gini nih.
cuma nggak tahu tempatnya. Akhirnya kesampean di sini ya. Akhirnya nggak sengaja, tapi ini worth it banget buat kita berhentiin gitu, nggak nyesel. Kita kayak berasa berhenti satu keluarga 8 orang ya. Iya, mejanya gede banget ini beneran loh. Meja penuh kayak begini sampai akhirnya itu sampai yang kenyang bego gitu kita. Iya, Mama Kenan nih mesennya kalap gitu. Semuanya yang enak-enak tuh dipesan gitu. Jadi begah juga sih perut nih, karena tempatnya juga luas. Ternyata setelah kita datang tuh rame banget ini. Iya, sama-sama mobil plat B semua. Iya, pada mampir semua. Di sini kita benar-benar pelampiasan makan berat itu di sini. Gitu. Yes, dan di sini juga sambil aku suapin Kenan, itu Papa Kenan sempat ngecek air wiper, ambil air dari sini ya. Terus sempat nyiram kaca juga karena udah lumayan berdebu tebel gitu. Ya kayak berasa rest area aja ini tuh. Iya, dan yang punya juga ramah banget sih. Murah nggak sih? Murah. Karena berapa? Jujur aku cuman pegang uang cash sisa 125.000 ya kan. Dari 20 juta tadi. Ya Allah, nyebut loh aku ini loh. Jadi sampai sebelum istri macam apa kamu gitu. Sampai semua makanan aku sampai nyolek si Mbak dulu, Mbak. Aku cuma punya uang segini. Nanti kalau sempat bilang. Aku sempat kayak gitu. Kalau misalnya pun kurang, aku boleh nggak transfer? Karena kan udah pasti nggak mungkin ada debit atau scan barcode kan di situ. Ada nggak nomor rekening yang bisa aku transferin? Ternyata nggak ada. Nggak ada yang punya rekening. Terus aku bilang, waduh, aku takut nih. Ya udah deh, aku bayar segini dapat apa? Terus mbaknya bilang, oh itu mah emang berapa orang yang mau makan? Aku, suamiku sama anak aku bilang, oh nggak bakal segitulah. Gitu. Ya udah, tapi mbaknya arahin aja biar nggak lebih dari segitu. Aku nggak tahu tuh maksud ini kebanyakan gitu. Enggak apa-apa. Emang ibu mau apa? Mau ayam 2, ikan 1, sayur sama lalapan sama tahu tempe. Oh itu mah aman. Ya udah aku pesan. Ternyata cuman kayak 68 atau 78.000 gitu. Wow, ibunya baik banget. Sisa banyak. Sisa ya 19 juta sih. Masih aja. Kalau dibanyakan keluarga-keluarga yang lain tuh tukang habisin makanan dan dinas kebersihan tuh ibunya ya, makanya ibunya yang melar gitu. Tapi gitu ya? Iya dong. Jadi ibu-ibu pada melar tuh gara-gara? Iya, gara-gara ngabisin suaminya, mah nggak habis nih gitu dimakan. Ih sayang tuh papa gitu kan. Mama nggak habis nih. Sayang nak, dimakan, dihabek semuanya. Kalau itu tuh kan bapaknya itu adalah sosok pembersih gitu. Dinas kebersihan. Mama juga sama, nggak habis pak gitu. Tapi selalu menjebak, pesan tetap 3 porsi. Nah gini loh, ini ajaibnya keluarga kecil ini ya. Ini. Udah tahu anaknya makan sering gak habis, emaknya makan sering gak habis, semuanya mesen lengkap 3 porsi dan gak habis dikasih ke papanya semua. Ampun. Karena dari pengalaman kita bertahun-tahun berkeluarga, habis-habis aja. Iya sih. Jadi ya udah, apa masalahnya apa? Aku kan udah dari dulu tuh didikan militer banget kan, makanan harus habis. Oh bukan habis lagi, cinclong gitu harus piring. Apapun yang dipesan tuh harus habis, apapun yang dimasak tuh harus habis. Jadi tradisi itu tuh harus terjaga gitu. Saya Ken tuh inget emaknya gitu. Jadi nggak harus habis, yang penting dia ngerasa udah cukup ya udah. Gitu. Harusnya tuh bisa 2 porsi doang, kita sharing gitu. Nggak enak aja gitu. Iya sih. Kan kalau 2 porsi doang kan ibaratnya aku sama Ken makan, Anda nunggu sisa, ya nggak enak dong. Tapi Anda untungnya, kan rumah tangga. Untungnya enak ini, semua makanannya enak. Iya. Oke, setelah makan malam di tempat lesehan, kita lanjutin perjalanan lagi. Yang walaupun ini udah lumayan malam, udah hampir 8:30 malam, dan ini kita langsung masuk ke kayak dimensi lain. Oh iya, langsung kayak hutan, jalur gelap lintas, hutan lagi, jalur lintas. Tapi kita masih optimis bahwa kita bisa survive sampai dengan Jambi, walaupun pas kita mau berangkat naik mobil itu si ibu tukang jualan tadi udah nanya, emang mau kemana? Kita mau ke lanjut Jambi nih, gitu kan. Dia bilang, oh masih jauh nih. Dia bilang sekitar 3 atau 4 jam lagi. Ya si ibu gitu ya. Niatnya sih memotivasi. Gitu. Niatnya memotivasi kayak hati-hati ya, masih sekian lagi. Tapi kok jadi bikin drop gitu ya. Jadi di video berikutnya kita bakal meneruskan petualangan kita dari jalur lintas Palembang Jambi ini, dan kita terdampar di, aku lupa sih di mana. Aku juga lupa di mana. Kayaknya sih masih di area Sumatera Selatan ya. Betul, masih di area Sumatera Selatan, dan nanti akan kalian tahu jawabannya. Kira-kira nanti kita bener-bener sampai di hotel yang udah kita booking tadi atau enggak? Atau kita di hotel yang lebih mewah. Wah, atau turun di mobil lagi tanya. Okay, pokoknya yang jelas masih banyak banget drama-drama lainnya di perjalanan kita masih di hari kedua road trip Jakarta ke Siantar.
besok di video berikutnya itu hari ketiga dong. Oh iya. Ya kan? Oke, iya. Kan ini hari kedua Jumat Betul, 24 Desember. Iya, Besok hari Natal 25 Desember. Iya, oke. Sampai jumpa di Dah. video berikutnya.